Bacaan liturgi Rabu 7 Juni 2023, Hari Biasa Pekan Paskah ke-9. Bacaan dari kitab Tobit. Pada waktu itu Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah ia berdoa begini, Engkau adil ya Tuhan, dan adillah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Jangan aku kau hukum sekedar segala dosa dan kekilafanku, atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapanmu dan melanggar segala perintahmu, maka kami kau serahkan untuk dirampasi, ditawan dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami kau cerai beraikan. Memang tepatlah hukumanmu, jika kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak hidup baik di hadapanmu. Kini berbuatlah kepadaku sekehendakmu. Sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup, karena aku harus mengalami nista dan fitnah. Dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajahmu kau palingkan daripadaku ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tidak dapat lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama terjadilah bahwa Sara putri Raguel di kota Ekbatana di negeri Media mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sara itu sudah memperistrikan kepada 7 pria, tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat. Sebelum Sara bersatu dengan mereka, sebagaimana layaknya seorang istri, kata pelayan itu kepada Sara, engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau. Maka pada hari itu juga Sara sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Tetapi berpikirlah ia dalam hati, kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, Bapa hanya punya 1 putri kesayangan. Celaka bapa, ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan supaya aku mati saja, sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku. Segera Sara menadahkan tangannya lalu berdoa katanya, Terpujilah engkau ya Allah penyayang, aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista. Pada saat itu juga kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sara, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah
dengan matanya sendiri dan dengan memberikan Sara putri Raguel kepada Tobia putra Tobit sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus setan jahat itu. Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sara dari semua orang lain yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran masuk ke rumahnya, dan Sara putri Raguel turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas diriku. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci
maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.